semuanya. Dari mana yang ini jamaahnya? Banyuwangi baru kelihatan mukanya tadi belum. Iya, tadi di ini belakang Masya layar. Allah. Saking banyaknya harus Masya Allah. gantian jamaahnya. Hari ini luar biasa yang hadir di studio banyak. Masya Mas Fadli. Allah, berkah. Ternyata ada yang berkumis Mas Fadli. Ada tuh 5 orang. ini Masya Allah luar biasa. Buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang di rumah. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Temanya adalah Apa? aku harus bersabar sampai kapan. Kok nggak dipraktekin kayak Ustaz Gini Maulana? dong. Harus, apa tadi? Aku harus bersabar sampai kapan. Ayo 1, 2, 3. Aku harus bersabar sampai kapan. Tunggu dulu. Bapak. Bapak. Coba yang ini coba. Ayo Pak, ayo Pak. 1, 2, 3. Berlima. Aku harus bersabar sampai kapan. Ya Allah manis banget Bapak. Itu manis banget. Mukanya imut Tunggu bener. mukanya Bapak. gimana? Ini jamaah baru datang. Banyuwangi Udah tadi, mana? Ayo kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Sebelum kita kembali mendengarkan tausiah, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang aku hanya bisa terdiam. Ini dia tayangannya. Ya ini subhanallah ya, maksudnya segala yang namanya pernikahan itu nggak semuanya tuh berjalan dengan baik dan benar. Betul. Dengan lancar sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada juga ya mohon maaf sebelumnya ya, yang pernikahannya itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang juga ada yang mungkin langsung speak up. Berbicara. Ada yang mungkin dia cerita kepada saudara-saudaranya akhirnya menemukan solusi. Tapi ada juga yang mungkin hanya bisa diam aja. Nahan aja. Karena dia berpikir adalah aib keluarga itu jangan diumbar. Dan permasalahan seperti ini dia berpikirnya tuh wajar dalam pernikahan. Nah pertanyaannya nih Ustazah Romlah. Yep. Apa iya dengan adanya KDRT dalam rumah tangga itu istri itu harus bersabar dan tutup mulut demi menjaga nama baik keluarga? Tuh. Atau justru dia harus speak up atau berbicara atau menyelesaikan masalahnya, mengajukan hulu tadi? Ya mohon izin menjelaskan. Tepuk tangan buat Ustazah Romlah. Insyaallah. Alhamdulillah, Mas Fadli, Ustaz Sam, Ustaz Maulana dan juga jamaah baik yang ada di studio. Masya Allah sekarang sudah berganti wajah. Ya Allah, jamaah dari Banyuwangi sudah kelihatan kamera cantik-cantik. Dan juga ada bapak-bapak 5, Masya Allah. Ini manis-manis, imut-imut banget bapak ya. Masya Allah. Dan juga jamaah yang ada di rumah. Kita tentang bagaimana keluhan, bagaimana unek-unek yang dialami oleh seorang istri yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ingat, KDRT kekerasan rumah tangga adalah perbuatan haram. Itu adalah kezoliman. Itu adalah mohon maaf telah menggores prinsip daripada mawaddah warahmah. Kenapa? Karena sesungguhnya dan seyogyanya ketika seseorang menikah tujuannya adalah apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang, damai, tentram, bahagia. Sakinah bukan sakitnya. Karena apa? Karena memang itu tujuan litaskunu ilaiha. Kata Allah agar apa? Yang sudah dipasangkan oleh Allah, apa hidupnya menjadi lebih tentram, menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia, nyaman dan sebagainya. Tetapi pada faktanya ketika dia menjalani rumah tangga, suami yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita ini? Para suami tolong, seburuk-buruknya istrimu, setidak baik-baiknya istrimu, dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika amanah, semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mendapati istri bapak tidak bagus, istri bapak jelek, durhaka, bahkan nusus dan sebagainya, Allah memberikan apa? Memberikan pesan di dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu sebaik-baiknya. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau mendapati istrimu yang tidak baik, maka bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Karena yang tidak baik itulah mungkin Allah menciptakan segala kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka bagaimana ini ketika ada kekerasan dalam rumah tangga? Kita tadi kata Mas Fadli, kita apa harus speak up, berbicara, kita harus mengadu dan sebagainya.
Kalau memang kekerasan rumah tangga sudah dalam tahapan yang sangat amat mengkhawatirkan terus menerus. Makanya ibu, bu, ngantuk. Jangan suka memancing-mancing emosi suami. Kadang suami apalagi terpancing, marah sedikit, bapak mau apa? Memukul? Memukul? Gak, kalau terpancing suaminya, pukul beneran. Karena ibu udah memukul. Makanya kita perlu, mohon maaf, menahan diri, menahan emosi. Kenapa? Karena butuh kesabaran. Makanya doa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita apa ketika ada yang menikah, barakallah lakuma. Semoga Allah memberkahi engkau di dalam kebahagiaan. Sehingga menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa baraka alaikuma. Mudah-mudahan Allah pun memberkahi engkau dalam ujian-ujian pernikahan. Sehingga Allah tetapkan menjadi orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita sudah mendapati atau mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, perlu kita berbicara, perlu kalau sudah tadi. Bila perlu apa? Kita cari solusi, kita panggil hakam di dalam Al-Quran. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yaitu apa? Penengah dari pihak suami dan penengah dari pihak istri untuk mencari solusinya. Kalau memang dia tidak, kasih kesempatan. Kalau memang baru satu kali, kasih kesempatan, mungkin dia berubah. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi, menjadi lebih baik. Tapi mengulang lagi, sekali dimaafkan. 2 kali dimaafkan. 3 kali dibuang ke laut. Masya Allah, itu mah bukan lagi kehilapan, tapi apa? Itu sudah menjadi watak. Kalau kita tetap bersabar dalam kondisi yang seperti itu bukan kesabaran, namanya kebodohan. Tapi kalau misalnya perempuan stres, cuma bisa diem aja, terus gimana? Karena kan gak semua perempuan berani. Makanya apa? Satu tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikan hati manusia, dialah yang memegang hati. Maka mudah-mudahan Allah melunakkan hati suami. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih Ustadz Syam yang berikutnya. Apa tuh Bang? Permasalahan berikutnya kalau sampai nauzubillah min zalik suami udah ketahuan selingkuh ya. Terus para istri udah maafin Bu ya. Udah dimaafin, gak lama kemudian selingkuh lagi. Dimaafin lagi, begitu lagi. Namanya tomat ya Bu ya. Tobat kumat. Nah ini bagaimana nih buat para istri ya. Apakah harus terus memaafkan dan bersabar? Tapi yang namanya sabar perempuan itu kan pengennya kan ada perubahan dari suaminya. Kalau nggak berubah, apa yang harus dilakukan? Izin penjelasannya silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Ramla, Bang Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sabar itu bukan diam saja. Sabar itu senantiasa menghiasi segalanya dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia. Tidak ada manusia yang lebih sabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi pernah mengangkat pedangnya untuk berperang? Pernah. Apakah Nabi SAW pernah memimpin perang? Pernah. Bahkan Nabi SAW adalah seorang panglima perang. Jadi kita salah faham ketika mengatakan sabar itu diam saja dizolimi. Sabar itu ya udah terima aja. Enggak. Sabar itu adalah mengusahakan yang terbaik. Kalau perlu dilabrak, labraknya dengan akhlak yang mulia. Contoh mana labrak yang mulia? Tanyakan kurangnya saya apa? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang kurang dari saya? Apa yang harus aku lakukan? Subhanallah, itu labrak dengan akhlak yang mulia. Alih-alih menyalahkan orang lain, kembalikan kepada diri sendiri. Tadi sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan senang sekali dengan kelembutan. Maka segalanya kalau disebut sabar itu adalah sesuatu yang mesti kita klarifikasi, kita cari yang terbaik. Tapi Allah juga menekankan segalanya mesti dengan kelembutan. Kenapa? Ma min syai'in, tidak ada segala sesuatu. Kalau ada rafiqun di dalamnya ataupun daripada kelembutan di dalamnya, illa zanahu. Kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu jikalau dihiasi dengan kelembutan, maka kelembutan itu akan menghiasinya. Dan tidak ada sesuatu yang kehilangan kelembutan kecuali akan
akan memperburuknya. Jadi kalau rumah tangga mungkin banyak ujiannya, mesti rumah tangga itu tetap ada kelembutan di dalamnya. Sebesar apapun kesalahan suami, istri mesti tetap lembut. Sebesar apapun kesalahan istri, suami mesti lembut. Kenapa? Karena janjinya Nabi SAW, illa zanahu, maka Allah akan menghiasinya. Paling-paling kalau mesti harus berpisah, maka subhanallah perpisahannya juga dengan penuh kelembutan. Kalau memang akan tetap bersama, tetap bersamanya juga akan penuh dengan kelembutan. Karena tidak ada sesuatu yang dihiasi kelembutan kecuali dia akan memperindahnya. Dan tidak ada sesuatu yang kehilangan kelembutan meskipun masih bersama. Tapi tidak ada lagi kelembutan di dalamnya kecuali illa syanahu. Kecuali itu akan memperburuk keadaannya. Bagaimana caranya? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lahum, dengan rahmat Allah engkau bersifat lemah lembut, dengan rahmat Allah engkau bersabar dengan lemah lembut, dengan rahmat Allah engkau mampu melewatinya dengan lemah lembut. Artinya kalau tadi diajarkan mendoakan pasangan yang berlaku demikian, sekarang kita mendoakan diri kita. Bagaimana caranya kita bisa menghadapinya kalau bahasa sekarang dengan kepala dingin, nggak pakai emosi. Kenapa? Karena efek buruknya bisa kembali kepada diri kita. Kemudian kalau memang sudah terlalu, sudah dimaafkan kembali lagi, sudah dimaafkan kembali lagi, sudah dimaafkan kembali lagi. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa lagi untuk kembali seperti semula. Apa itu? Kalau memang misalnya dia perselingkuhannya sudah membawa penyakit pulang ke rumah, kalau misalnya dia bawa penyakit menular pulang ke rumahnya, kasihan istrinya. Namanya menzalimi diri sendiri kalau tidak ada penyelesaian secara baik-baik. Auzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Fadli. buat Ustadz Syam. Kita lanjut Ustadz Maulana. Kita waktunya kasih kesempatan sekarang jamaah buat bertanya ya. Tapi sebelumnya nanti kita masuk dulu ke segmennya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sekarang kita langsung aja masuk pertanyaan. Yang pertama ini kita kasih kesempatan jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Tolong Islami bacain Indah. Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, tolong samarkan nama saya. Udah ya. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya suami yang tidak mendukung hal-hal baik yang dilakukan istrinya? Misal, mengajar ngaji. Karena honornya sedikit, jadi meremehkan. Padahal itu adalah yang disukai oleh istrinya. Dan apakah istrinya berdosa ketika suami mengatakan bahwa yang dilakukannya tidak berpahala sama sekali? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, kira-kira pertanyaan saya akan dibahas kapan di Trans TV? Ya, hari ini dibahas. Sekarang. Dia Mungkin gak insya Allah lagi sabar nonton. kapan Iya. dibahas. Tanggal 26 Juli. Iya, agak lama udah kemarin. Tapi gak apa-apa. Mumpung sempat silakan dijawab Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak yang sudah mengirim pertanyaan ke Islami Indah. Mohon izin atas keterbatasan kami untuk bisa menjawab untuk semua pertanyaan. Dan mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit untuk diselesaikan, ditayangkan di Islami Indah. Tapi kami tidak bisa janji karena faktor keterbatasan waktu. Berbicara adanya suami yang tidak mendukung kebaikan istri. Ini pengalaman saya. Bapak melakukan hal yang sama. Jangan-jangan Tunggu dia dulu. Oh, belum selesai. Dengar dulu ceritanya. Oh iya, kita dengerin nih. Istri saya kan ngajar di Makassar. Jadi guru. Aku kan sudah di Jakarta. Beliau resign. Minta berhenti ngajar karena mau temenin saya di Jakarta. Tahu nggak apa saya bilang? Jangan. Tetaplah kau di Makassar jadi guru. Tapi dia tetap kekeh. Akhirnya 3 bulan dia kapok. Iya aku kangen ngajar. Jadi gini sebenarnya. Berbicara tentang adanya. Beda dong masalahnya. Kalau ini kan suaminya suruh berhenti. Kalau itu kan disamain aja sama. Oh ya anggap aja sama Anggap lah ya. sama, ya. Buat dia bebas. Agak beda sebenarnya Ustadz Syam. Jadi Samain kembali. aja. 4 yang kita lakukan seorang wanita. Wanita kalau merasa tidak didukung oleh suami kebaikannya, kan tidak boleh melakukan tanpa seizin suami ya. Tapi kalau beres semua pekerjaan, anak-anak rapi, anaknya bagus, saya rasa suami akan dukung itu. Tahu nggak? Karena suami tidak mau melihat pasangannya lelah,
capek, ngeluh, ada masalah. Maka yang paling pertama yang harus kita lakukan, sabar dan berdoa. Tahan aja, berdoa sama Allah. Itu. Yang kedua, sampaikan dengan komunikasi yang lembut. Jangan. Sampaikan dengan lembut. Jamaah. Kemudian usahakan, mohon maaf buat semua wanita, gini, evaluasi. Apanya dia evaluasi? Niatnya. Berarti kita niat karena Allah atau karena suami nih, atau karena pamer atau karena apa? Evaluasi niat dulu. Kalau sudah bagus niatnya, pastilah akan didukung. Pasti akan didukung. Perbaiki niatnya. Karena kadang-kala kan orang mau ngajar supaya maaf ya Bu, supaya dianggap ustazah lah, supaya dianggap inilah. Kan takutnya nanti beranggap untuk diangkat derajatnya kan, sama dianggap dimuliakan jangan. Dan yang terakhir tetap istri itu posisi di bawah, suami di atas. Artinya taat dari bawah ke atas namanya taat. Yang dari atas ke bawah namanya sabar. Jadi sebaiknya tetap minta ridho suami. Betul. Kata-katanya tadi jangan sampai tidak berpahala. Masya karena Allah. tidak dapat ridho dari suami. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana ini buat jamaah Islam yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang apa Ustadz? Aku harus bersabar sampai kapan? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.